Bab 928. Haus. Dalam kegelapan. Saat tidak dapat melihat apapun, perasaan akan menjadi lebih kuat. Audrey Han hanya mengenakan baju tidur. Setelah dipeluk Golden Ye beberapa saat, terpisah baju, dia bisa merasakan rasa panas yang mengalir dari tubuhnya. Tubuhnya sangat panas, seperti api. Bibirnya panas. Audrey Han hanya merasa bibirnya sekali demi sekali melumatnya. Terakhir tidak puas hanya dengan ini, tangannya meremas pelan rahang bawahnya, lalu mundur. Buka mulut. Audrey Han. Kamu mencium maka menciumlah, kenapa masih bicara? Bicara maka bicaralah, meminta syarat apanya? Audrey Han tidak bergerak. Dalam kegelapan, suara Golden Ye sangat serak, seperti anggur merah lama yang melewati kerokongan. Melihatnya tidak bicara, Golden Ye langsung meremas rahang bawahnya, mendekat dan mencium pelan wajahnya. Kenapa tidak bicara? Audrey Han akhirnya tidak tahan, kamu sudah cukup, beri aku. Hasilnya, memanfaatkan dia bicara, Golden Ye menunduk menciumnya, dengan mudah menguasai areanya. Napas Audrey Han seketika berubah menjadi memburu, tangannya tanpa sadar mencengkram kerah baju Golden Ye, dengan lemas bersandar di pelukannya, memejamkan mata, bulu matanya bergetar perlahan. Beberapa saat, Golden Ye mengulurkan tangan menepiskan helaian rambut di belakang lehernya, bibir tipisnya bergerak, suaranya rendah, kenapa tidak memberitahuku lebih awal? Saat wajah Audrey Han bingung, tiba-tiba mendengar Golden Ye bicara, namun dia sama sekali tidak mendengar dengan jelas apa yang dia katakan, hanya bisa menyahut sembarangan. Rupanya yang begitu cantik membuat ekspresi di tatapan Golden Ye menjadi bertambah kental. Namun di saat ini, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di ruang tamu, terdengar sangat jelas di kegelapan ini. Golden Ye memicingkan kedua matanya, menekan Audrey Han yang bajunya sedikit berantakan ke dalam pelukannya, tatapannya menatap keluar. Sebuah suara yang kekanak-kanakan terdengar di ruang tamu. Daddy, apa itu kamu? Suara Glenn. Saat mendengar suara ini, Golden Ye langsung mengernyit tidak senang. Bocah ini. Jelas-jelas melihatnya tidur, kenapa sekarang bangun? Lagi pula mendengar suaranya, sepertinya datang ke arah dapur. Dia ingin berbuat apa? Daddy. Sebelumnya selalu berkata Daddy brengsek, sekarang memanggil Daddy dengan begitu sayang, lagi pula muncul di saat ini, bila berkata tidak ada yang mencurigakan Golden Ye tidak berani percaya. Kernyitannya semakin dalam, Audrey Han di pelukannya langsung tersadar saat mendengar suara Glenn. Glenn datang. Reaksi pertama Audrey Han adalah mendorong Golden Ye yang memeluknya, karena Golden Ye tidak memperkirakan, jadi didorong olehnya. Selanjutnya Audrey Han dengan tegang merapikan bajunya sendiri. Sebuah wajah cantik sudah benar-benar memerah di dalam kegelapan. Telinga dan lehernya panas, tidak menyangka ternyata bisa tertangkap basah oleh Glenn. Dia sedang bermesraan dengan Golden Ye. Walaupun Glenn masih seorang anak kecil, namun Audrey Han tidak bermuka tebal, tetap merasa sangat canggung. Golden Ye masih belum selesai melampiaskan kerinduannya sudah didorong, keningnya langsung mengernyit lebih dalam, maju berkata dengan suara rendah, tidak perlu memedulikannya, asal kita tidak bersuara, dia tidak tahu kita ada di sini. Selesai bicara, tangannya sekali lagi merangkul bahu Audrey Han. Namun kali ini, Audrey Han tidak membiarkannya merangkul seperti keinginannya, sebaliknya mundur beberapa langkah mendorongnya, berkata pelan, jangan kemari, bila anak kecil melihat, pengaruhnya akan tidak baik. Sambil merapikan bajunya, dia sambil buru-buru melihat keluar. Benar saja, suara Glenn terdengar kembali. Mommy. Sepertinya aku mendengar suara Mommy. Mommy, apa itu kamu? Golden Ye, sial. Bocah ini sengaja. Mendengar suara Glenn yang semakin lama semakin dekat, Audrey Han hampir yakin dia sudah hampir berjalan ke pintu dapur. Saat dia ingin berjalan keluar, sepasang tangan di belakangnya menariknya kembali, dia terjatuh kembali ke pelukan Golden Ye. Dalam kegelapan, Golden Ye memeluk Audrey Han tanpa ekspresi,
saat ingin mengulurkan tangan menutup pintu dapur, tiba-tiba mendengar suara krak, saklar lampu dapur ditekan oleh orang. Ruangan yang barusan gelap gulita, kali ini tiba-tiba menyala terang benderang. Menemukan kalian. Glenn berdiri di pintu dapur, tangannya masih memegang saklar. Dia membuka matanya yang cemerlang, melihat Audrey Han dan Colden Ye bermesraan. Audrey Han tertegun sesaat, dia tiba-tiba teringat dirinya masih dirangkul Colden Ye, raut wajahnya berubah, bergegas keluar dari pelukannya. Glenn membalikkan badan, Mommy, kalian tengah malam di dapur sedang apa? Audrey Han. Pertanyaan ini, bagaimana dia menjawabnya? Apa dia bisa berkata dirinya hanya ingin minum air saja, namun ditarik dan dicium Colden Ye? Pasti tidak bisa, mengajari yang buruk pada anak kecil. Audrey Han menghirup napas dalam-dalam, tersenyum berkata, mie yang dibuat Gita sedikit asin, jadi tengah malam Mommy sedikit haus, keluar minum air. Kenapa Glenn juga keluar? Apakah haus juga? Selesai bicara, Audrey Han diam-diam memuji kecerdasannya, kemampuan beradaptasinya baik. Berkata mie Gita sedikit asin, dia keluar minum air, sebentar lagi Glenn akan bertanya Colden Ye sedang apa, Audrey Han juga berkata dia haus, jadi datang mencari minum juga bisa bukan. Namun Audrey Han tidak menyangka Glenn tidak bicara sesuai rencananya, dia mengerjapkan matanya yang lincah dan berkata dengan wajah polos, tapi kenapa Bibi Gita dan Paman Arthur tidak bangun? Audrey Han. Dia merasa senyum di bibirnya membeku. Terkadang putranya terlalu cerdas juga bukanlah hal yang baik, bila dia adalah seorang bodoh, maka bila mendengar ucapannya sekarang, seharusnya hanya bisa mengangguk, berkata dirinya juga ingin minum. Tidak tahu apakah ibu dan anak ini memiliki telepati atau apa, Audrey Han baru berpikir seperti ini, Glenn tiba-tiba berkata, Mommy, aku juga ingin minum. Audrey Han tersadar, berkata, baik, Mommy tuangkan air untukmu. Kamu tunggu sebentar. Selesai bicara, Audrey Han segera bangkit menuangkan minum untuk Glenn. Berakting sampai seluruhnya, dia menuangkan 2 gelas air, 1 gelas diberikan pada Colden Ye, 1 gelas pada Glenn. Namun yang dia tidak tahu adalah, saat dirinya menuangkan air, tatapan Colden Ye dan Glenn bertemu di udara, melalui benturan yang sangat sengit. Beberapa saat kemudian, Colden Ye bisa yakin bocah ini sengaja. Dia tersenyum, senyumnya licik. Bukankah kamu sudah tidur? Kenapa bangun lagi? Glenn mengeluarkan ekspresi tak bersalah, mie buatan Bibi Gita sangat asin, Glenn sangat haus, jadi terbangun karena haus. Senyum di bibir Colden Ye menjadi lebih dingin lagi, benarkah? Audrey Han mendengar ucapan ini, sangat canggung. Sebenarnya kemampuan memasak Gita sungguh tidak usah dibicarakan lagi, segalanya pas, sama sekali tidak akan melakukan kesalahan yang begitu rendah seperti ini. Tapi kenapa? Mereka bertiga sekeluarga semuanya haus. Bersambung.